kita banggakan. Dan kita akan terus. Bagaimana kita bisa mencapai prestasi ini dalam waktu dekat? Karena kita melakukan efisiensi. Kita melakukan deregulasi. Peraturan yang kita bikin sendiri, yang menghambat diri kita sendiri. Birokrasi yang bertele-tele. Saudara-saudara, pupuk dari pabrik milik pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani, tadinya 145 peraturan, 145 regulasi. Harus tanda tangan menteri. Untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen. Dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, persetujuan camat, baru ke petani. Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, tidak ada. Produksi naik, saudara. Pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani. Saudara-saudara, ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui. Seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya,
PMN. PMN apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dan dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik tadi apa itu, pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita mengundang, dan saudara-saudara, pemerintah Indonesia juga sekarang merasa kita lebih kuat. Dengan efisiensi yang kita lakukan di awal administrasi saya, di awal pemerintahan saya, dengan efisiensi yang kita lakukan, ternyata kita bisa menghemat banyak uang, cash, dan uang itulah sekarang kita pakai sebagai dana investasi kita. Sehingga kita sekarang berani, kalau kita undang kerjasama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang real. Saya kira itu akan memberi comfort kepada semua mitra-mitra dari luar negeri. Saudara-saudara sekalian, strategi besar kita demikian. Tadi sudah digarisbawahi beberapa elemen. Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan, adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa.